Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sada wa sayyidatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah. Wabil khusus bawa acara Pak Haji Budi. Syukur kita kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, karunia, berian, anugerah dan begitu banyak yang kita rasakan, yang kita dapatkan, yang kita terima, semuanya itu adalah karunia, anugerah, pemberian Allah. Mudah-mudahan karunia Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita mampu kita syukuri dengan sebaik-baiknya, karena Allah SWT mengingatkan kepada kita la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, maka pasti aku akan ketambah. Tapi jika kalian mengkufurinya, maka ingatlah sesungguhnya azabku itu amatlah pedih. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, pengikut, dan kita semoga Allah tolongkan, masukkan ke dalam golongannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, tema kita hari ini adalah kelanjutan dari tema kita tahun lalu. Jadi tahun lalu ini udah lama sekali. Tahun lalu membahas tema, hari ini kita membahas perang Uhud. Masih perang Uhud, tapi ini lanjutan karena yang lalu itu baru permulaan daripada perang Uhud. Hari ini adalah peristiwa perang Uhudnya. Pada peristiwa kali ini kita akan mengenal bagaimana strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berperang. Kita akan mengenal sosok Nabi yang tidak pernah belajar, tidak pernah membaca karena beliau tidak bisa membaca. Nabi itu ummi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, kalau kita membaca salawat kan an-nabiyul ummi. Nabi yang ummi. Apa itu Nabi yang ummi? Nabi yang ummi artinya Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Dari kapan sampai kapan? Semenjak lahir sampai wafat. Dalam benak sebagian orang, ketika Nabi kita disebut Nabi yang tidak membaca dan tidak bisa menulis, itu terjadi penolakan. Ada resistensi, masa sih Nabi kita nggak bisa baca, Nabi kita nggak bisa menulis, celah amat, buruk amat, seperti itu. Tentu cara pandangnya bukan dengan atau alat ukurnya jangan menggunakan alat ukur kita saat ini seperti keadaan seperti ini. Ada dua hal paling tidak, bapak-bapak, ibu-ibu memuliakan, mengapa Nabi kita itu ummi. Pertama, memang kondisi sosial atau masyarakat saat itu, memang masyarakat Arab itu bukan masyarakat literasi, orang yang terbiasa dengan membaca menulis.
Mereka disibukkan dengan sisi ekonomi, dan kedua adalah perang yang tidak ada hentinya antar suku. Itu sisi pertama. Jadi al-ummiyah begitu di dalam bahasa Arab, muntasyiratun fil Arab. Tidak bisa, keadaan tidak bisa membaca menulis itu perihal yang terbiasa di orang Arab saat itu. Yang pertama. Mungkin juga bapak-bapak, ibu yang muliakan, kalau kita lihat kepada sejarah kita, kakek nenek kita juga dulu mungkin belum tentu belajar, belum tentu sekolah, kan itu. Belum sekolah. Kenapa? Karena perang terus dulu ya, perang terus dulu. Tapi meskipun orang tua kita dulu, meskipun nggak bisa belajar, nggak bisa nulis, ada yang pinter bahasa Belanda ya, karena ternyata dijajahnya sama orang Belanda. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW tidak bisa membaca menulis? Ini alasan atau argumen yang utama itu yang ini, bukan yang tadi. Kalau tadi itu kan tinjauan historis, tinjauan sosiologisnya. Kalau tinjauan agamisnya apa? Nabi Muhammad SAW dibuat oleh Allah memang tidak bisa membaca dan menulis. Agar apa itu? Pertama, agar menolak dugaan orang-orang bahwa Al-Quran itu saduran. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bisa membaca menulis, berarti Nabi Muhammad itu bisa pernah membaca Injil, pernah membaca Taurat, buku-buku atau kitab-kitab suci lain. Islam itu hadir dalam konteks kelahiran Nabi SAW tahun 571, lalu kemudian tahun 610 Nabi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tahun 501, tahun 601 Nabi itu diangkat jadi Nabi dan Rasul, tahun 600-an berarti itu sudah ada kitab Weda, kitab Tripitaka, kitab orang Hindu, orang Buddha, kitab-kitab orang-orang Yunani, itu sudah ada. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membaca menulis, mestilah Nabi itu berinteraksi dengan buku-buku itu. Jika Nabi berinteraksi dengan buku-buku itu, maka benar dugaan kalau Al-Quran itu memang saduran, jiplakan, resume, gitu, ringkasan daripada kitab-kitab itu. Maka Nabi dibuat kondisinya oleh Allah SWT tidak bisa membaca menulis, agar apa? Agar terselamatkan dari tuduhan itu. Jadi Al-Quran itu murni apa yang datang dari Allah kepada Nabi, itu yang diucapkan, itu yang disampaikan, itu dikemukakan. Tidak ada unsur-unsur saduran, jiplakan, atau karena efek atau pengaruh dari bacaan. Begitu. Itulah argumen alasan. Gitu ya. Yang kedua, untuk meneguhkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak bisa membaca dan menulis, tidak ada pengaruh dari luar tentang bagaimana interpretasi daripada Al-Quran kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Gitu. Jadi coba bapak-bapak, ibu-ibu memuliakan, kita lihat surat-surat terakhir ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. 3 surat itu aja bapak-ibu. Itu awal suratnya kan bunyinya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu kan artinya kan, katakanlah hai Muhammad kepada orang kafir bahwa dia Allah itu Maha Esa dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu yang mulia, kalau kita dapat perintah dari atasan kita suruh mengatakan sesuatu kepada orang lain, pastilah kata-kata-katakanlah itu nggak bakal muncul. Betul nggak? Kalau pimpinan kita ngomong ke kita, coba katakan sama anak buah besok pada kumpul. Apakah kita akan mengatakan kepada bawahan kita, mengatakan, katakanlah besok kita kumpul, kalian kumpul? Enggak. Pasti kalimat perintahnya yang akan disampaikan. Kalian semua besok kumpul. Tapi Nabi tidak ada sedikit pun mengubah apa yang turun dari Allah kepada Jibril lalu kepada beliau. Maka kata kul yang artinya katakanlah itu hai Muhammad, itu juga muncul di dalam Al-Quran. Dan itu disebutkan oleh Nabi. Itu bukti apa? Nabi sama sekali tidak ada rekayasa terhadap Al-Quran itu sedikit pun. Bahkan kata-katanya apa yang datang, itu yang dikeluarkan. Itu yang disampaikan. Gitu.
Nah, itu diantara salah satu bukti bahwa apa yang datang dari Al-Quran sama sekali tidak ada rekayasa, tambahan atau pengurangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira Nabi kita, Nabi Umum. Tetapi dalam perang Badar, termasuk perang Uhud, perang Khandaq, dan berbagai perang, itu Rasulullah tampil sebagai pemimpin perang yang luar biasa strateginya, dan sesungguhnya menang. Tapi kita lihat bagaimana perang Uhud. Nah, kan ini adalah bagian kedua perang Uhud, ya. Nah, ini mengulang sedikit pertemuan yang lalu nih, kan gitu ya. Ini jumlah kekuatan kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kaum muslimin itu 700 jumlahnya, gitu. 50 pemanah, 4 penunggang kuda, gitu. Kalau musuh 3.000 jumlahnya, 200 penunggang kudanya. Itu dengan persenjataan lengkapnya. Nah, itu dia. Nah, tapi nanti ini ujungnya sudah disampaikan di sini ya. Gitu. Makanya nanti sebenarnya perang ini ada beberapa kali panjang nih, agak berapa penyampaian. Nanti ujungnya Bapak Ibu akan lihat orang muslim di perang ini antara 70 sampai 75 yang wafat, yang syahid. Kenapa kan gitu tanda tanyanya itu. Dari pihak orang-orang kafir gitu ya, orang Quraisy justru cuma 22 sampai 37 orang kira-kira. Berbeda jauh dengan perang Badar. Nah, kita akan belajar bagaimana bentuk ketidaktaatan, bagaimana keserakahan itu mempengaruhi strategi yang sudah dibuat bagus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kisah kali ini juga kita akan mengetahui ada sosok-sosok orang yang dalam pandangan orang ini luar biasa, solehnya, bagusnya, hebatnya, tapi ternyata dia di mata Allah, di mata Nabi dan di mata Allah adalah orang penghuni, kelak penghuni neraka. Dalam pandangan manusia, wah ini mesti masuk surga ini. Tapi ternyata dia penghuni neraka. Dan di dalam perang ini kita akan mengenal satu-satunya begitu dalam sejarah disebut Nabi membunuh orang itu hanya sekali saja dan pada peristiwa ini nanti. Nah, siapa itu orangnya nanti dalam sesi kali ini kita akan mengenal. Nah, kita mulai dengan komando kepada pasukan pemanah. Jadi Bapak yang muliakan, pemanah itu basarnya rumat. Rumat itu dari kata tunggalnya romin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau berumroh, berhaji, nanti berziarah. Ziarah itu artinya berkunjung ke Jabal Uhud yang agak besar. Nanti ada jabal, ada bukit yang agak kecil, itu namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat. Nah, ini nih Jabal Rumat. Nggak terlalu tinggi bukitnya atau gunungnya itu. Disitulah Nabi menempatkan 50 rumat, arti para pemanah, dipimpin oleh Zubair. Nah, ini ya, Abdullah bin Zubair. Jadi Rasulullah SAW menempatkan pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang di atas gunung dan menunjuk Abdullah bin Zubair sebagai komandannya, sambil beliau berpesan seperti ini: kalian tetap di sini semenjak ditunjuk itu, mereka naik, dan jangan turun sekali-kali sebelum diperintahkan. Tetaplah di bukit ini sampai kalian diperintah turun. Itu Nabi pesan begitu kepada mereka. Gitu ya. Akhirnya Quraisy mulai menyiapkan barisan. Kita lihat di sini tokoh-tokohnya, Bapak Ibu muliakan. Pasukan Quraisy mulai menyiapkan barisan mereka. Khalid bin Walid, pimpinan pasukan Quraisy, bagian sebelah kanan pasukan, memimpin pasukan berkuda, gitu ya, Khalid bin Walid. Ikrimah bin Abi Jahal di sebelah kiri, sama memimpin pasukan berkuda, bagi. Panji perang diserahkan kepada Abdullah bin Uzza, Talha bin Talha. Sedangkan para wanita dipimpin oleh Hindun. Tugas wanita kemarin sudah saya sampaikan, apa tugasnya? Menjadi cheerleaders, penggembira, yang sorak ya, pemandu sorak gitu. Terus wanita-wanita yang ada yang lain sebagai juga, mohon maaf,
itu sudah disiapkan untuk apa? Hiburan, nyanyi-nyanyi dan pemuas nafsu para pasukan. Jadi kalau berangkat ke pasukan itu lengkap, minumannya dibawa, para penghiburnya, para wanita penghiburnya dibawa, begitu tuh orang kafir begitu. Dua tokoh ini nih, Bapak yang muliakan, Khalid bin Walid, memang ini anak-anaknya tokoh-tokoh besar yang dulunya membangkang, merintangi, menentang Nabi. Al-Walid bin Mughirah itu orang yang dilaknat oleh Nabi dan mati di dalam perang Badar yang lalu. Maka ini dua orang ini, Ikrimah dan Khalid ini, memang kebenciannya luar biasa kepada Nabi dan kaum muslimin. Memuncak. Kenapa? Karena masing-masing ayah mereka itu tumbang, tewas, mati di perang Badar yang lalu. Jadi ini perang pembalasan, balas dendam. Ikrimah siapa? Anaknya Abu Jahal. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid siapa? Khalid namanya anaknya atau putranya Al-Walid. Nama lengkapnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Tokoh Quraisy yang mati juga dilaknat oleh Nabi dalam perang Badar. Tapi nanti kedua orang yang memusuhi ini, Bapak Ibu muliakan nih, Khalid dan Ikrimah ini kelak nanti masuk Islam. Tuh, gitu ya. Kalau Khalid masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah, kalau Ikrimah pada tahun antara 9 sampai 10 Hijriah. Gitu. Itulah dulu orang yang memusuhi sekali, ini gitu, ternyata dia masuk Islam. Maka saya teringat dengan hadis Nabi kita nih, Bapak-bapak Ibu muliakan, kata Nabi pesannya begini nih. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna habib baghidoka yawmam ma wa abghid baghidoka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawmam ma. Begitu kata Nabi. Apa tuh pesannya itu? Kalau engkau mencintai seseorang, siapapun dia, maka cintailah yang sedang-sedang saja. Jangan berlebihan cintanya. Sebab boleh jadi cinta yang berlebihan, cinta mati itu satu saat ketika engkau akan datang masanya membenci, maka kebenciannya luar biasa. Tapi kalau engkau membenci seseorang, wa abghid baghidaka haunamma, jika engkau membenci seorang, juga kebencian kita yang biasa-biasa aja. Jangan kebencian memuncak. Nanti malu. Kenapa? Ada satu saat engkau ketika sudah cinta, maka cintanya akan luar biasa. Malu. Dulu kamu benci, sekarang cinta. Dulu kau cinta banget, sekarang marah, benci banget. Jadi kata Nabi, haunan ma, yang biasa-biasa aja. Gitu. Kebencian yang maksimal, yang puncak itu pada Allah dan Rasulnya saja. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita lanjutkan. Khalid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Ini ada tokoh pemuda namanya Abu Dujana. Abu Dujana. Nah, bagaimana Abu Dujana ini? Ini ada kisah menarik kok gitu ya. Ini orangnya kalau bahasa kita nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu nih, orangnya sengke. Apa sengke itu? Apa sih? Apa dia? Pokoknya adigang-adigung gitu loh. Nah, apa sih? Gitu ya, kira-kira gitulah. Rasulullah SAW ketika sudah mau memulai peperangan, ketika berada di barisan, lalu Rasulullah SAW menawarkan, siapa yang mau memiliki pedangku ini, kata Rasul. Gitu ya. Gitu ya. Siapa yang bisa mengambil pedangku ini, dan pedangku ini akan saya serahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Maka sahabat-sahabat berharap tuh, saya saja, mudah-mudahan saya. Abu Bakar lewat, Umar lewat, Ali enggak, Utsman enggak, kan? Wah, ternyata sahabat-sahabat besar enggak pada dikasih nih pedang ini nih. Nah, kemudian ketika Rasulullah menyampaikan itu, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa haknya pedang ini? Rasulullah, aku akan memberikan pedang ini kepada orang yang dapat menyampaikan hak pedang ini. Apa hak pedang ini? Hak pedang ini adalah menebaskan, memenggal kepala yang memang mesti dipenggal kepalanya. Begitu. Akhirnya pedang ini, ya, ini nih, ya, Abu Dujanah akhirnya diserahkan oleh Nabi SAW kepada Abu Dujanah. Setelah mengambil pedang itu, maka Abu Dujanah kemudian mengambil pita merah
dan mengikatkannya di kepala. Jadi kalau ada orang tuh pasukan apa itu mengikatkan kepala di kepala, pita di kepala, itu sebenarnya awal-awalnya itu, nah peristiwanya itu adalah Abu Dujanah. Dari siapa Abu Dujanah meniru? Abu Dujanah meniru dari apa yang dilakukan oleh malaikat. Kapan malaikat melakukannya? Kalau ibu bapak ingat, peristiwa apa itu? Peristiwa perang Badar. Nabi mengatakan, apakah kalian melihat orang-orang yang berkelebat di depan kalian, tapi kalian nggak kenal? Iya ya Rasulullah, aku melihat. Ada orang yang aku nggak kenal selama ini, kata waktu perang Badar. Tapi mereka ada yang pakai pita putih, ada yang pakai pita kuning, dan sebagainya. Ada pakai pita hijau. Apa kata Nabi? Mereka itu adalah para malaikat. Jadi waktu perang Badar, Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Jibril menggunakan pita putih. Dan malaikat-malaikat yang lain diberi tanda. Gitu ya. Jadi kalau besok ada orang pakai pita, jangan-jangan gitu ya, malaikat. Bukan ya. Selanjutnya ketika sudah menerima pedang itu dan mengikatkan pita merahnya, apa? Dia berjalan dari Nabi itu dengan langkah yang menunjukkan orang yang sombong, yang pongah. Langkahnya itu langkah orang sombong. Ya tadi tuh adigang gimana sih? Sombong tuh. Sahabat-sahabat tuh sebel ngelihatnya ini. Ini orang sengkek banget nih, sombong banget nih. Tapi apa kata Nabi? Nabi mengatakan begini, berucap begini. Gaya jalan yang seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali di saat ini, waktu di saat perang. Apa? Orang Islam itu harus menunjukkan dirinya itu besar, kuat. Di depan musuh jangan lembek. Di depan musuh jangan lemah. Tapi di depan musuh seperti itu. Nah, kata Nabi, ini jalan seperti ini memang dimurkai oleh Allah, kecuali dalam saat-saat seperti ini. Gitu. Jadi boleh artinya. Gitu ya. Itu Abu Dujanah. Sekarang biasa nih Bapak Ibu muliakan. Jadi kalau sebelum perang itu ada namanya perang tanding dulu. 1 lawan 1. Nah, ini dia. Siapa saja dari tokoh Islam dan tokoh Quraisy? Dari tokoh Quraisy ada namanya Tolhah. Nih Tolhah bersaudara, kakak adik semuanya nih. Tampil di depan. Tolhah bin Abi Tolhah, Utsman bin Tolhah, Abu Sa'ad bin Tolhah. Jadi kakak adik nih bertiga nih. Kenapa? Karena ayah mereka dulu mati di perang Badar. Jadi ini misinya misi pembalasan, balas dendam, begitu. Nah, dari pihak Islam yang melawan Talha bin Abi Talha adalah Ali bin Abi Thalib. Dari Utsman bin Talha yang melawan adalah Hamzah, paman Nabi nih. Kalau ini ponakan, ini paman. Lalu Abu Dujanah yang tadi diserahin, itu diserahin pedang tadi itu melawan Abu Sa'ad bin Talha, perang tanding. Nah, sudah ada yang terkapar, ada yang lari, maka selesai perang tandingnya, dimulailah perang. Akhirnya terjadilah kecamuk perang itu. Pasukan musyrikin di awal-awal peperangan itu mundur, itu terdesak mundur. Jadi kalau sudah mereka mendekati pasukan kaum muslimin, pasukan pemanah yang ada di Jabal Rumah tadi melempari mereka sehingga mereka itu kocar-kacir. Gitu tuh ya. Nah, mereka berusaha kembali menyerang orang-orang musyrikin ini setelah terdesak itu. Namun tertahan siraman anak panah yang dilepaskan oleh pasukan pemanah itu yang di atas bukit Rumah tadi. Akhirnya mereka kemudian setiap mau maju terdesak mundur. Mereka terkena pasukan pemanah tadi, atau takut kena panah sehingga mereka mundur. Pasukan kuda lari tunggang langgang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dipimpin oleh Ikrimah, lari tunggang langgang ya. Jadi mereka udah kocar-kacir. Pada saat itu melihat pasukan Quraisy, pasukan kafir itu sudah mulai lari menjauh dari medan pertempuran. Karena mereka saking paniknya mendapatkan serangan, baik dari bawah maupun dari atas, apa yang terjadi? Apa yang mereka bawa perbekalan, apapun itu yang di badannya demi untuk melarikan diri, mereka buka, mereka keluarkan, mereka buang. Ya baju besinya supaya jangan berat, mereka lari, dia buka, perbekalannya dia lepas, dia tinggalkan semua. Mereka lari menyelamatkan diri, orang-orang kafir ini.
Pada saat itu pasukan kaum muslimin menyerang ke jantung pertahanan pasukan Quraisy setelah mengalami kekalahan dan jatuhnya semua pembawa panji Quraisy atau satu persatu hingga mencapai 9 orang. Maka tadi totalnya adalah 22 orang. Nah, pada saat ini sebenarnya bukan ini dulu. Sebelum ini nih, ini peristiwa itu belakangan sebenarnya nih ya. Sebelum kita skip dulu nih dendam Hindun kepada Hamzah melalui Wahsy, nanti kita lihat. Wah, oke. Jadi ini udah panen nih. Nah, saya lanjutkan aja. Tadi ketika pasukan Quraisy itu menyingkir karena mereka mulai terdesak oleh pasukan pemanah dan pasukan yang ada di bawah ini, apa yang terjadi? Nah, orang-orang kaum muslimin yang ada di bawah, mereka mulai mengumpulkan namanya ghanimah. Ghanimah itu berarti harta rampasan yang ditinggalkan dikumpul-kumpulin. Oh, mereka sibuk dengan kumpulan karena pasukannya lari. Peristiwa seperti ini dilihat oleh saudara-saudaranya, sahabat-sahabat yang ada di Jabal Rumat, yang ada di bukit tadi. Lalu mereka berpikir, mulai terganggu, digoda oleh setan. Apa dia bilang? Maksud yang dapat teman-teman kita aja. Saya nggak dapat kalau di sini aja. Mulai gangguan turun, keserakahan mulai turun. Padahal mereka sudah tahu, ya, apa, bahwa harta rampasan itu akan diberikan kepada orang yang berperang. Gitu. Yang berperang akan diutamakan. Tapi keserakahan menguasai hati mereka. Akhirnya apa? Mereka turun. Abdullah bin Zubair mengatakan, jangan turun. Jangan turun. Kalian diperintahkan di sini sampai perintah turun. Tapi sebagian besar tidak mengindahkan, tidak mendengar pimpinan komandannya Abdullah bin Zubair. Mereka turun. Hanya tersisa beberapa orang Abdullah bin Zubair dan beberapa sahabat yang ada di Jabal Rumat itu. Mereka turun, dan ketika mereka turun, Khalid bin Walid melihat, wah, kunci kemenangan pasukan muslim itu karena ada pasukan pemanah yang 50 orang di Jabal Rumat tadi. Begitu mereka meninggalkan posnya, meninggalkan bukit itu, turun ikut mengambil daripada harta-harta rampasan, maka Khalid yang tadinya sudah mundur melihat itu, dia memimpin pasukannya yang sayap kanan tadi berbalik mutar, memimpin pasukannya mutar di belakang, dari belakang bukit Rumat. Belakang Rumat, akhirnya Khalid bin Walid memukul mundur karena tinggal 10 orang yang ada di bukit tadi, memimpin pasukan 200 orang, dipimpin ya oleh Khalid 200 orang, maka pasukan yang ada tinggal tersisa di atas tadi, di atas bukit tadi, 10 pemanah tadi kocar kacir, bahkan terbunuh. Akhirnya disitulah kendali perang pindah ke orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang sudah lari kocar kacir dipanggil kembali untuk balik, dan giliran saat ini umat Islam yang terdesak dan terpojok. Gara-gara apa? Tidak taat kepada perintah pimpinan, tidak taat kepada komando dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abdullah bin Zubair. Di saat itulah orang-orang Islam, pasukan Islam banyak yang gugur. Di antaranya tadi bilang 70 orang sampai dengan 75 orang wafat, gugur sebagai syahid. Di antara syahid itu, dari 70 orang itu, ada yang sangat menyayat hati Nabi, yaitu wafatnya singa padang pasir, pamanda beliau, yaitu namanya Hamzah. Hamzah ini orang yang memang sejak sebelum perang terjadi, perang Uhud terjadi, itu sudah diincar oleh Hindun. Hindun itu siapa? Hindun itu putrinya daripada Umayyah bin Khalaf. Istrinya dari Abu Sufyan. Nah, karena ayahnya Hindun ini dibunuh oleh Hamzah pada perang Badar, maka dendam dia
perang Uhud ini satu tujuannya apa? Membunuh daripada Hamzah. Tidak ada lain bagi Hindun. Apa? Membunuh Hamzah. Karena membunuh Hamzah nggak mungkin dia akan tampil di medan pertempuran, maka dia panggil budaknya, namanya Wahsy. Dipanggil, sini Wahsy. Kamu, Wahsy itu Habasyi. Habasyi itu apa? Orang Ethiopia, orang Afrika. Udah tergambar dong Bapak Ibu, kalau orang Afrika kulitnya kayak apa? Gitu. Putih, giginya. Yang lain hitam kecuali giginya. Panggil sini, Wahsy. Ya Tuhan putri, maukah kamu mendapatkan kemerdekaan, pembebasanmu, kemerdekaanmu sebagai budak? Maka Wahsy mengatakan, saya mau dimerdekakan jadi budak. Apa syaratnya? Satu syaratnya, kamu ikut perang Uhud, dan tujuanmu satu, kamu bunuh Hamzah. Sepakat, bikin tekan kontrak, sepakat, baik. Akhirnya begitu tadi pasukan Islam terpukul mundur oleh pasukan Quraisy, Wahsy tujuannya satu, dia menyelinap, memata-matai di mana Hamzah, di mana Hamzah, seorang pemberani luar biasa, pejuang Muslim yang luar biasa itu Hamzah. Akhirnya Wahsy melihat ada Hamzah sedang bertarung dengan pasukan Quraisy, mengintip-ngintip, dan dia dari belakang dia lemparkan tombaknya itu ke arah Hamzah, dan tepat di tubuh Hamzah, di jantung Hamzah, dan Hamzah seketika mati, syahid. Masya Allah tuh. Begitu melihat Hamzah mati, akhirnya Hindun itu mendatangi. Sudah selesai, peperangan sudah redup, udah selesai, udah redup, udah. Dia cari mana Hamzah. Kata Wahsy, tadi saya bunuh di sebelah sana tuh, dicarinya. Begitu ketemu mayatnya Hamzah yang sudah meninggal, yang sudah wafat, apa yang terjadi? Ini kekejian yang luar biasa. Dibelah dadanya Hamzah itu oleh Hindun, dan diraihnya jantungnya itu, hatinya dicari, dan dikunyah-kunyahnya hatinya itu, dimakan, dikunyah-kunyahnya dengan penuh kedendaman, lalu dimuntahkannya lagi itu. Ada orang berseloroh tuh, kalau dia masuk tuh jantungnya itu masuk atau hatinya itu masuk tuh ke dalam mulutnya, ke dalam rongganya, ke dalam mulutnya, wah itu boleh jadi justru dia ada jantung syahid di dalam perutnya Hindun. Dan Hindun itu ibu-ibu yang kami muliakan, akhirnya dia masuk Islam. Padahal Hindun itu salah satu daftar orang yang akan dieksekusi oleh Nabi, dipenggal kepalanya nanti pada Fathu Makkah. Nanti kita sampai pada Fathu Makkah insya Allah. Itu udah udah berderet tuh daftar namanya. Nih nanti yang akan dapat kisos, dipenggal kepalanya. Termasuk siapa? Al-Walid tadi tuh. Al-Walid. Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk daftarnya. Hindun masuk daftarnya ke situ. Tapi apa terjadi? Begitu Nabi sampai di Mekah nanti itu, peristiwa pada Fathu Makkah, Hindun minta ampun, mohon maaf, dan masuk Islam. Karena dia masuk Islam, selesai semua. Daftar untuk dieksekusi dihapus oleh Nabi. Semudah itu. Tuh. Jadi kalau urusannya itu dengan Allah, selesai. Oke. Dan Wahsy itu masuk Islam. Nah, ini kita lihat selain ini. Ini Wahsy ini. Akhir hidup Wahsy. Setelah perang Uhud, Wahsy pergi ke Taif. Taif itu dari dari Mekah itu berjarak 100 kilo. Kebetulan Haji besok saya memimpin jamaah umroh itu ada ke Taif. Wah, Taif ya. Pada peristiwa yang lalu kayaknya kita membahas itu ya, Nabi dakwah ke Taif ya, udah pernah waktu itu ya. Ada tokoh namanya Adas ya, Adas yang masuk Islam kan gitu. Nah, itu Taif. Jaraknya 100 kilo dari Mekah, dan itu daerah yang subur, dingin. Nah, itu Taif. Maka orang bilang Taif itu kalau Indonesia itu puncak.
Bogornya, puncaknya itu di Taif. Wahsy setelah perang Uhud ini pergi ke Taif. Lalu kemudian ketika Nabi setelah perang Uhud itu ya, dia mendatangi Nabi gitu dan bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam artinya Wahsy itu. Dan akhirnya Wahsy selamat dari tadi itu orang yang akan dikisos. Nabi sendiri enggan melihat Wahsy karena kekejaman pada pamannya. Jadi setiap ketemu Wahsy, Nabi mengatakan apa? Menyingkirlah engkau dari pandanganku, kata Nabi. Sebab apa? Sebab hatiku itu menjadi sedih ketika melihat engkau karena teringat dengan perlakuanmu terhadap pamanku. Nabi sampai sebegitunya tuh. Wari anni wajhak fa inni lam ansa an muqatil ammi. Wari, mundur, minggir dari pandanganku karena aku tidak bisa melupakan orang yang telah membunuh pamanku itu. Tuh Nabi sedih Wahsy itu sedih Wahsy kalau begitu ya. Meskipun sebenarnya kan dia perintah ya, dia kan diperintahkan, dia kan ya sebagai budak diperintah oleh tuan majikannya ya. Pada masa khilafah Abu Bakar, jadi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah masuk Islam. Pada khilafah Abu Bakar As-Siddiq kan ada program pertama, program tahun pertama, karena Abu Bakar kan memerintah cuma 2 tahun. Program tahun pertama, program unggulan pertama Abu Bakar itu apa? Memerangi orang-orang pertama yang tidak mau membayar zakat. Diperangi itu sama Abu Bakar. Siapa yang enggan membayar zakat, saya perangi itu. Saya bunuh tuh. Begitu tuh. Yang kedua, memerangi orang-orang yang mengaku dirinya jadi nabi. Nah, pasukan ini kemudian Wahsy ngikut ketika pasukan itu ingin memburu orang-orang tokoh-tokoh yang mengaku dirinya nabi. Ada tokoh yang terkenal, ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar namanya Musailamah Al-Kadzab. Bendera Yamamah. Pasukan ke sana, Wahsy ngikut. Apa tujuan Wahsy? Satu tujuan Wahsy. Saya bawa tombak saya satu-satunya nih senjata saya yang dulu saya membunuh Hamzah. Aku ingin tombak yang aku dulu pernah bunuh dengan tombakku ini orang yang terbaik di Islam, pejuang terbaik dalam Islam, dan dengan tombakku ini aku berniat akan membunuh orang yang dibenci oleh Islam, paling dibenci oleh Islam. Siapa? Yang mengaku nabi. Akhirnya dia ngikut perang untuk memburu Musailamah Al-Kadzab di daerah Yamamah. Akhirnya betul tombaknya Wahsy itu nyasar tepat membunuh yakni Musailamah Al-Kadzab. Lalu dia sampaikan, inilah tombakku, dulu dengannya aku membunuh pejuang terbaik dalam Islam, dan saat ini tombak ini pula membunuh orang yang terburuk dalam Islam, itu orang yang mengaku dirinya nabi. Akhirnya itu tadi ucapan tadi ya, dia membunuh Musailamah Al-Kadzab. Kita lanjutkan. Tragedi Kuzman, mati syahid atau sia-sia. Nah, ini saya katakan tadi. Jadi ada tokoh namanya Kuzman. Kuzman itu sebagian riwayat mengatakan orang munafik. Jadi gini Bapak Ibu lihat, begitu pasukan sudah berangkat pada waktu perang Uhud ini, Kuzman masih di rumah. Karena masih di rumah, ketahuan sama ibu-ibu. Tahu kan ibu-ibu, gitu kan. Lihat Kuzman, diejeknya Kuzman, ya cemen lah kalau bahasa orang sekarang, ya penakut, banci lah kamu. Masa orang-orang pada pergi, kamu nggak pergi, malu lah gitu-gitu. Diejek nggak karu-karuan. Karena diejek Bapak Ibu memuliakan, maka ada timbul gengsinya. Akhirnya dia bangkit karena ejekan ibu-ibu itu, Bani Ja'far. Juga perlu diejek luar biasa sama ibu-ibu. Ya kamu ya tadi itulah kayak cemen lah, banci lah, penakut lah, pengecut lah, pokoknya segala umpatan ibu-ibu itu mengarah ke dia. Akhirnya dia tersentuh gengsinya yang tersentuh.
Akhirnya dia tampil menggunakan baju besinya, membawa pedangnya, mengambil kudanya, dia berangkat ke medan pertempuran. Dan saat dia berangkat medan pertempuran, persis sudah mau terjadi pertempuran. Dia datang, apa kata Nabi? Sahabat melihat, Rasulullah hebat banget nih. Ini Kuzman ini memang terkenal ya Rasulullah. Dia orang yang hebat, pandai bermain pedang, berani dan sebagainya. Apa kata Nabi? Dia penghuni neraka. Sahabat bingung. Wah, gimana penghuni neraka nih? Pada waktu dia datang. Akhirnya ada sahabat yang ketika berperang itu juga memperhatikan sepak terjang Kuzman ini. Apa yang terjadi? Disebut di dalam riwayat, ada 3-5 orang yang mati di tangan Kuzman. Termasuk 2 pembawa panji. Tadi, Talha bin Talha tadi. Pembawa panji. Orang-orang Quraisy itu bendera perang, itu bendera itu kalau jatuh berarti kira-kira hancur lah, kalah kayak gitu. Jadi dia berhadapan dengan Talha bin Abi Talha. Abi Talha dipenggal tangan kanannya ketika membawa pedang. Begitu jatuh benderanya, dia raih dengan tangan kirinya. Tangan kirinya dipenggal sama Kuzman. Akhirnya dia raih dengan sikunya nih, sikunya. Terus kemudian dibunuh sama Kuzman. Tergeletaklah. Sebelum tergeletak diambil lagi oleh saudaranya Utsman bin Talha. Dan Utsman bin Talha nasibnya sama, mati di tangan Kuzman. Dan sekian banyak orang mati nasibnya di tangan Kuzman. Luar biasa Kuzman itu, berkelebat pedangnya, lincah sehingga membunuh banyak orang. Tapi sahabat tadi yang mendengar, kenapa dia ini masuk neraka? Setelah selesai peperangan, jadi sudah mulai reda, dan orang-orang Quraisy, nanti kita akan sampai di situ, orang Quraisy menduga Nabi sudah meninggal, sudah wafat, terbunuh. Kemudian orang-orang kafir sudah mulai pulang ke arah Mekah. Sahabat mencari Kuzman. Mana Kuzman? Ketemu Kuzman. Saat Kuzman ditemukan dalam keadaan sekarat, tapi dia masih bisa berbicara, masih hidup. Terus sahabat itu mengatakan seperti ini kepada Kuzman, wahai Kuzman, alangkah bahagianya engkau dalam keadaan seperti ini, sebentar lagi engkau akan mati sebagai syahid. Itu kata sahabat. Apa kata Kuzman dalam keadaan tadi luka parah itu? Dia mengatakan seperti ini, bagi yang muliakan, aku datang ke medan laga ini bukan karena Muhammad, bukan untuk membela Islam, tapi saya semata-mata tidak rela tanah Madinah leluhur saya ini dijajah oleh orang. Coba lihat ini, ucapannya begitu. Saya berperang seperti ini bukan karena Muhammad, bukan karena membela Islam, tapi semata-mata karena tidak rela tumpah darah saya, tempat tinggal saya, tanah air saya dijajah, dikuasai, dihinakan oleh orang lain lah, kira-kira gitu. Melihat seperti itu ucapan pertama. Dan yang kedua apa? Karena nggak tahan dengan sakitnya itu, akhirnya dia kemudian mencoba berdiri dengan sekuat tenaga yang dia miliki. Apa yang terjadi? Dia ambil tombak yang ada di sampingnya, dia berdirikan tombak itu, lalu dia robohkan tubuhnya di tombak itu, dan akhirnya dia mati dengan cara bunuh diri. Apa kata Nabi tadi di awal? Dia penghuni neraka. Nabi sudah tahu belum peristiwanya akan seperti ini? Maksudnya peristiwa belum terjadi ya, tapi Nabi sudah mengatakan dia penghuni neraka. Dan ternyata benar. Itulah Nabi, diberitahu oleh Allah melalui Jibril. Seperti itu. Sahabat sehingga yakin benar apa yang diucapkan Nabi tadi, bahwa dia penghuni neraka. Pertama, dia berjuang bukan karena Allah, berjuang bukan li'la kalimatillah, untuk membela Islam, tapi berjuang semata-mata untuk gengsi nama dirinya, untuk gengsi tempat atau tanah air dan tumpah darahnya.
Belum lagi sebelumnya dia pergi karena gengsi diejek ibu-ibu kan gitu ya. Itulah ibu-ibu yang belakang. Kita lanjutkan lagi ini Gusman, ini peristiwanya tadi saya jelaskan. Oke. Dialog di akhirat hidup di akhir hidup tadi tuh saya jelaskan sudah. Kita skip saja ini. Kesalahan fatal para pemanah. Tadi saya jelaskannya. Kenapa para pemanah itu pada mundur kan gitu ya. Itu tadi ya, melihat pasukan di bawah bukit mampu memukul musuh gitu. Pasukan mengumpulkan ghanimah di dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu yang muliakan, itu ada ghanimah, ada fight. Awal pertama juz ke-6 itu kalau tidak wa ma afallahu ala rasulih gitu ya. Apa bedanya fight sama ghanimah? Dua-duanya harta rampasan. Cuma bedanya kalau ghanimah itu harta rampasan ketika terjadi peperangan, namanya ghanimah. Kalau fight dalam surat Al-Hasyr, al-fai itu harta rampasan dari pasukan yang tidak terjadi perang. Belum perang, ngacir. Itu namanya fight. Gitu ya. Tapi kalau sudah perang tanding sama perang bunuh-bunuhan, harta yang ditinggalkan namanya ghanimah. Nah, ini ada orang-orang muslim sekarang, kelompok muslim yang sekarang yang menganggap bahwasanya apa? Harta benda yang dimiliki orang lain di luar kelompoknya dianggap ghanimah. Karena repot nih. Gitu ya. Padahal kan nggak boleh Bapak yang muliakan. Nggak boleh itu. Harta orang musyrik sekalipun, orang kafir, non muslim sekalipun, nggak bisa itu hartanya dianggap ghanimah oleh kita. Nggak bisa. Kecuali terjadi peperangan. Nah, itu ada orang merampok. Bapak Ibu pernah dengar ya? Itu kelompok-kelompok yang berani mati itu, bom dan sebagainya. Mereka kan merampok. Mereka merampok. Kenapa? Mereka masih merampok. Karena keyakinan mereka merampok bank, merampok harta orang lain itu halal. Karena mereka kafir. Kalau kafir berarti harta mereka ghanimah. Nah, ini nggak benar. Ali bin Abi Thalib bermasalah dengan orang Yahudi. Datang orang Yahudi protes kepada Ali karena ente belum bayar. Ente dulu beli ini belum bayar. Kata Ali, udah saya bayar. Belum, kata Yahudi. Ribut berdua, maju ke depan Nabi. Gitu ya. Ditanya sama Nabi keduanya ini, kamu menjual apa? Menjual senjata perang. Ada senjatanya? Ini Ali. Ada itu sama. Ini dia kata Ali. Iya. Ali, kamu beli dari dia? Iya. Kamu bayar belum? Udah. Buktinya apa kalau mau bayar? Ali. Ya pokoknya waktu itu saya bayar. Nggak ada buktinya. Ada nggak saksinya Ali? Nggak ada. Karena nggak ada saksi, nggak ada bukti, maka Ali dikalahkan oleh orang Yahudi tadi. Tuh. Nabi memenangkan Yahudi daripada mantunya sendiri, ponakannya sendiri. Begitu tuh keadilan Nabi. Coba kalau dia lihat ini ghanimah. Mesti kan ya udah. Enggak. Jadi tidak benar tuh. Doktrin seperti itu jelas nggak berdasarkan ajaran Islam. Ya, pasukan pemanah tergiur ikut mengumpulkan ghanimah dan mereka pun akhirnya meninggalkan. Ya, terus itulah godaan harta ya. Jadi kaum muslimin merasa gembira dengan kemenangan dan sementara mereka raih. Mereka silau melihat harta rampasan perang yang berserakan di depan perang ya, di medan perang, memenuhi lembah yang telah ditinggal pergi oleh musuh musyrikin. Saya teringat hadis Nabi begini mengatakan, aku tidak khawatir terhadap umatku akan dikalahkan oleh orang-orang kafir. Tapi aku lebih khawatir umatku akan dikalahkan oleh harta dan kesenangan hidup. Kata Nabi. Jadi yang Nabi khawatirkan itu. Orang-orang Islam kalau perang udah bilang syahid, wah kayaknya semangat perang tuh, gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan musuh yang musuh yang nggak kelihatan nih, yang tetap yang hadir pada kehidupan kita nih, apa tuh? Keserakahan, harta, jabatan, sebagainya. Itu yang dunia, itu yang aku khawatirkan kata Nabi. Dan kan pasukan Quraisy merebut bukit Rumat tadi ya. Oke, kita skip karena tadi sudah jelaskan tanda kekalahan ya, Khalid bin Walid yang mendapatkan peluang emas
Ketika menyaksikan pasukan Islam sibuk mengumpulkan harta benda turun dari Bukit Rumat, akhirnya diserang dari belakang. Itu akibat, semuanya ini akibat tidak patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan komandan pasukan pemanah. Berita gugurnya Rasulullah. Nah, jadi ketika pasukan Islam terpukul mundur itu terkena lemparan gitu ya, tombak ya. Itu pasukan Praporanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan wafat, dikabarkan tewas di perang itu. Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad telah tewas. Nabi padahal ada, tapi Nabi itu ditutup oleh 4 sahabat di tengah-tengah, dilindungi. Sehingga sahabat itu yang pada bercucuran darah karena ada yang terkena tombak, terkena batu bercucuran demi melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri waktu itu memang sudah berdarah-darah, ya, dari pelipisnya keluar darah, giginya, ya, itu ada yang patah, kan gitu ya. Rasulullah dikelilingi oleh 24 orang ya, akibat ya, oleh 24 orang sahabat yang berusaha melindungi dengan jiwa-jiwa mereka. Akhirnya lemparan-lemparan baru mengenai pelipis dan giginya hingga berdarah Nabi. Sampai kemudian berita tentang kematian Muhammad itu menyebar di kaum Quraisy. Akhirnya mereka merasa menang dan mereka kemudian mundur dari medan pertempuran Uhud. Ketika orang bilang Muhammad mati, sahabat itu mau teriak, enggak mati, Muhammad enggak mati. Karena sahabat-sahabat kita yang lainnya enggak tahu Nabi Muhammad itu masih hidup, itu sudah lemah jadinya, sudah merasa lemas sudah. Ya, Rasulullah sudah mati, udahlah, akhirnya gitu ya. Nah, sahabat yang tahu Nabi masih hidup itu mau ngasih tahu. Tapi Nabi kasih syarat, jangan, biarin saja. Biarin saja mereka mengatakan itu. Kan gitu ya. Nah, akhirnya ini dari Nabi selamat. Berita gugurnya Nabi disikapi antusias oleh orang-orang Quraisy. Abu Sufyan mengecek setiap mayat, tapi tidak menemukannya. Karena Nabi dilindungi oleh para sahabat. Nabi sendiri mengharap tidak dibantah berita kematian itu, biarin aja, kan gitu ya. Namun Abu Dujana dan Ka'ab bin Malik berteriak gembira dengan melihat keberadaan Nabi hingga didengar oleh musuh, gitu ya. Meskipun akhirnya nggak ketemu, kan gitu ya. Ubay bin Khalaf tewas. Mendengar tadi Nabi masih hidup, ada tokoh Quraisy namanya Ubay bin Khalaf itu maju. Mana Muhammad dengan tombaknya. Mana Muhammad, dia masih hidup. Mana? Saya akan bunuh dia. Kan gitu ya. Terus, saya tidak boleh selamat jika dia selamat. Saya tidak boleh pulang ke Mekah kalau dia masih selamat. Kata Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah anaknya Umayyah yang mati di perang Badar. Ya. Kemudian Rasulullah menikamnya dengan tombak dan ia pun menggelepar-gelepar tewas. Begitu dia mendekat, Nabi mengambil tombak sahabatnya, dilempar tombak sahabatnya itu mengenai Ubay bin Khalaf dan akhirnya mati. Dan inilah satu-satunya orang yang mati langsung dari tangan Nabi dalam sejarah Islam, satu-satunya, namanya Ubay bin Khalaf. Selain itu, Nabi tidak membunuh orang lain. Dia memimpin pasukan. Gitu ya. Meskipun Nabi punya pedang tuh yang terkenal yang sampai sekarang katanya dipamerkan. Nama pedangnya apa itu? Zulfikar. Nah, Zulfikar namanya ya. Kok kayak ada anggota dewan di sini. Zulfikar yang di sini di Tangerang. Baik. Perbuatan keji musyrikin. Tadi ya sudah ya, yang itu membunuh Hamzah gitu ya. Sekarang bagaimana sikap munafikin yang di Madinah? Bapak Ibu masih ingat kan? Pasukan Islam itu aslinya 1000. Tapi begitu mau bergerak, pasukan sudah bergerak, 300 orang itu disersi. 300 orang itu minggir, mundur, dipimpin oleh tokoh munafiknya Ubay bin Salul. Nah, mendengar umat Islam itu terdesak ya, dalam tanda kutip kalah. Bagaimana sikap orang munafik yang di Madinah tadi nggak ikut perang? Ketika Rasulullah SAW
kembali ke Madinah, ia mendapat penduduknya yang terdiri dari orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dan musyrikin, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka terhadap kekalahan orang-orang muslim. Jadi lihat orang munafik, lihat orang kafir tuh, bahagia melihat orang Islam kalah, sengsara. Sengsara melihat orang Islam menang. Pada waktu yang lalu, perhatikan pada perang Badar, ketika orang-orang kafir Quraisy kalah, tokoh-tokoh munafik pergi berbelasungkawa, meneguhkan, menghibur orang-orang Quraisy. Lihat tuh orang munafik. Jadi orang munafik itu sedih melihat orang Islam menang, senang melihat orang Islam kalah. Bahagia melihat orang Islam susah, susah melihat orang Islam bahagia. Itu orang munafik. Ada nggak kira-kira yang begitu? Nggak ada ya. Insya Allah ya. Jadi kalau ada orang Islam sekarang senang Islam itu diobok-obok, dikoyak-koyak, diejek-ejek, naudzubillah, jangan-jangan ini golongan seperti mereka. Lanjutkan. Tindakan Rasulullah SAW. Apa tindakan Rasulullah SAW terhadap sikap Yahudi dan munafik di Madinah yang bergembira? Apakah mereka dibiarkan saja? Ataukah mereka itu diambil tindakan tegas? Nah, jawaban untuk ini kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Sementara kami cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar manfaatnya, dan mudah-mudahan poinnya kalau saya tidak salah, bahwasanya kekalahan itu adalah ketidakpatuhan, keserakahan, kesombongan, dan juga ada pembosan dari Allah. Betul. Mudah-mudahan ini tidak menjadi, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, tidak tanya jawab, karena sudah dulu seperti biasa tanya jawabnya nanti kembali silaturahmi bareng-bareng. Iya. Baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita lanjutkan dengan silaturahim di sama-sama kita menghadapi dan lain bersatu bersama kita. Ustaz mohon duduk dan berdoa. Terima kasih. Mari Bapak yang muliakan mengakhiri silaturahim ilmu di pagi hari ini. Kita mohon kepada Allah kiranya Allah hadirkan dalam hati kita keyakinan, kemantapan dengan Islam dan iman kita. Semoga iman dan Islam kita hadir di hati kita, kuat ya kita sampai akhir hayat kita. Dan semoga keteladanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan, teladan dan menjadi contoh bagi kehidupan kita. Astaghfirullahaladzim, 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 min azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina karimina wa tuqina maulana Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-musyaffa'ina yaumal qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.